Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Tri Ismawan, tempat tanggal lahir Bantul 10 Desember 1986, beralamat Jaten Triharjo Pandak Bantul. Dengan ini saya menyatakan mengakui saya telah melakukan kesalahan bahwa menghina seseorang mubalik Masai Pondok Pesantren Api Tegarrejo Magelang, yaitu Kyai Haji Muhammad Yusuf Hudori, saat pengajian di Bojong Panjatan Kulon Progo pada hari ini Sabtu tanggal 12 Juli 2024. Saya juga mengakui bahwa itu kesalahan yang jauh dari adab, juga tidak pantas dikatakan. Oleh sebab itu saya mengakui kesalahan saya dan akan meminta maaf langsung kepada Kyai Muhammad Yusuf Hudori di Pondok Pesantren Api Tegarrejo Magelang, dan kepada semua yang tersinggung oleh ucapan yang tidak pantas dari saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, baik kepada mubalik atau dai lain. Jika saya mengulanginya, saya siap menerima sanksi hukuman dari hukum yang berlaku sesuai tuntutan pelapor. Dan semoga dengan ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman saya juga semuanya agar lebih mengedepankan adab dalam mencari ilmu agama. Demikian surat pernyataan bersalah saya, dan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Tri Ismawan. Disaksikan oleh Bapak Dukuh Ari Hirnawan, kalian saksi dari sederek Bangsel, Mas Munif, kalian Mas Andoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Muhibin yang menghina Gus Yusuf kala beliau berceramah saat ada sholawatan Habib Mustafa. Muhibin ini terlalu kurang ajar, tidak punya adab. Adab harus dikedepankan, sampai dengan Gus Yusuf mengatakan, "Ndi wonge aku tak weruh nyawane." Godopnya Gus Yusuf tentu ini sangat wajar, karena mereka dengan tidak menghargai seorang Kiai Nusantara yang sedang berceramah, hanya menginginkan gebiar konser sholawat, manakala Habibnya sudah datang, mengata-ngatai Gus Yusuf dengan goblok dan suruh turun panggung. Ini terjadi di daerah Bojong kala beliau Gus Yusuf memberikan ceramah. Kalau masyarakat sudah tidak doyan ngaji, hanya mengedepankan konser sholawat, mau jadi apa negeri ini? Doktrin fanatik buta inilah yang tidak paham dengan kontribusi penuh Kiai Nusantara mencerdaskan bangsa ini, hanya mengedepankan sebuah konser. Akhirnya Muhibin ini minta maaf, datang langsung ke Pondok Api Tegarrejo, tapi Gus Yusuf belum kerso menemui, karena memang dipandang terlalu kurang ajar dan memberikan sebuah pernyataan. Itulah kalau Kiai-Kiai Nusantara memperlakukan mereka yang menghina, cukup dengan surat pernyataan dikasih maaf. Tapi manakala ada orang-orang Nusantara sedikit nyentil oknum habaib,
Muhyiddin sudah menggeruduk, melaporkan, bahkan ditangkap oleh polisi. Saat Muhyiddin, Habib Mudhor, Tanggul, Jember, sedikit disentil oleh seseorang yang dianggap memprovokasi masyarakat, Muhyiddinnya turun langsung geruduk dan menginginkan dia ditangkap oleh polisi. Ini perbedaan antara Kiai Nusantara dan Muhyiddin. Habaib bahkan dengan oknum habaib pun berbeda cara menangani. Tentunya ini menjadi catatan buat kita semuanya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memperlakukan kiai-kiai Nusantara yang notabene sudah banyak berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Kalau ini dibiarkan, tentunya nanti akan merambah semua kiai-kiai Nusantara akan diperlakukan sama seperti Gus Yusuf. Semoga kiai-kiai Nusantara sadar, terutama mereka-mereka yang masih getol membela oknum-oknum habaib yang notabene tidak punya adab dengan kiai-kiai Nusantara, ditiru oleh para muhibbinya. Sehingga sekelas Gus Yusuf, Kiai Khos yang notabene santrinya ribuan, Kiai alim alamah, diberlakukan sesuka hati oleh oknum habaib, dikatakan goblok, disuruh turun panggung. Bagaimana sikap kita terhadap mereka-mereka seperti itu? Kita selaku orang yang notabene nyecep ilmunya kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang ngajarin ngaji, ya, dari turutan, dari alif, batak, dan lain sebagainya, diperlakukan seperti itu oleh orang yang notabene tidak sama sekali mengenal Gus Yusuf, yang sama sekali tidak tahu kebesaran nama Gus Yusuf dan bapak kakek moyangnya. Apa mereka tidak paham bagaimana kiprah kiai-kiai Nusantara untuk memberikan nuansa sejuk, berdakwah ala Wali Songo, tidak mendoktrin, tidak membuat fanatik, sehingga dengan begitu enaknya dikatakan goblok, disuruh turun panggung, karena ada oknum habaib baru datang ingin manggung konser sholawat. Apakah sholawat sudah mengalahkan kewajiban mengaji? Toh bersolawat di rumah, di mushola, di masjid bisa. Ini mudorotnya kalau masih mempertahankan bersolawat ala konser. Banyak kejadian-kejadian di daerah-daerah Magelang, Temanggung, ada konser sholawat, pasti banyak HP yang hilang. Anak-anak muda-mudi mojok pacaran. Ini buktinya ada. Apakah ini akan terus dibiarkan seperti itu? Saya mengetuk para kiai-kiai khos memikirkan hal itu. Oknum-oknum habaib sepuh, marilah. Kalau memang negeri ini pengen tentrem, berilah pengertian kepada oknum-oknum habib muda. Bagaimana cara berdakwah kepada masyarakat, tidak mengedepankan doktrin dan fanatik. Saya kira itu penting sebagai bentuk pencerahan untuk kita semuanya. Mohon maaf segala khilaf. NKRI Hakamati, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.